break it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami tentang koperasi non simpan pinjam dari koperasi Picomart. Visi misi dari Picomart sendiri adalah mensejahterakan anggota untuk memberikan fasilitas serta memberikan modal seperti simpan pinjam kepada karyawan serta kebutuhan yang lain. Sejarah Picomart sendiri adalah koperasi karyawan Pindo Daily didirikan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawannya. Koperasi dibentuk pada tanggal 6 September 1983 dengan nomor 7926. Pada tanggal 21 Desember 1983, disahkan akte pendirian dengan nomor 7926, garis miring BH, garis miring DK per 10, garis miring 17, bernama Koperasi Karyawan Pindo Daily Karawang. Pendiri koperasi tersebut terdiri dari beberapa orang, yaitu Singgih Winarto, Tukul Santoso, Stephen Suwando Darmaji, Herwono Niko Albert Tumbo. Pada tanggal 25 Februari 1995, akte pendirian mengalami perubahan dan telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan PPK Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Februari 1996 dengan akte nomor 7926 garis miring BH garis miring PAD garis miring KWK titik 10 garis miring 11 garis miring 1996. Awal mulanya berdiri, kegiatan yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Daily hanya dalam usaha waserda atau pertokoan. Usaha selanjutnya yang menjadi unggulan koperasi yaitu simpan pinjam yang bergerak dalam bidang usaha jasa, simpanan, dan pinjaman. Jenis pelayanan usaha unit ini terdiri dari pinjaman amprahan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman koperasi, pinjaman kasbon anggota, pinjaman indidentil dan ekstra, kredit bank, simpanan sukarela berjangka, dan jasa pembayaran listrik dan telepon. Seiring perkembangan waktu dan pengalaman, koperasi pun memperluas usahanya dengan membuka unit usaha perkreditan, outsourcing, jasa transportasi, dan alat berat, bengkel, apotik, dan pabrik batako. Hal ini terjadi semata-mata karena adanya dorongan dari kerjasama dari seluruh anggota koperasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia dari kelas manajemen 19H. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengembangan usaha Picomart akan mengembangkan usaha jika memiliki modal lagi serta meningkatkan usaha kita dari usaha sembako ditambah dengan peralatan elektronik, contohnya seperti handphone, televisi, dan lain-lain, serta membuka cabang di tempat lain sehingga dapat berkembang dengan baik usaha kita ini. Penurunan dan peningkatan, Picomart ini dari awal berdiri tidak ada penurunan dan selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya yaitu dengan manajemen information,
manajemen information system, dan informasi teknologi yang dapat mengacu pada standar perbankan nasional. Rencana kelanjutan Pikomat akan memperluas usahanya dengan membuka unit usaha perkreditan, auto sourcing, jasa transportasi, dan alat berat, bengkel, apotik, dan pabrik batako. Hal ini terjadi semata-mata karena adanya dorongan dan kerjasama dari seluruh anggota koperasi. Struktur organisasinya yaitu struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap badan usaha atau organisasi dalam mencapai tujuan. Setiap perusahaan besar terorganisir dan berkembang dengan baik, tentunya memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas pula. Struktur organisasi yang baik merupakan susunan ideal yang menggambarkan fungsi kerja serta personil yang ikut dalam penyusunan perusahaan termasuk tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Rapat anggota tahunan RT, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi. Para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan, dan tanggapan serta saran untuk kemajuan usaha koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setiap anggotanya memiliki hak satu suara. Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tantangan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun yang lalu. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan mempertanggungjawabkan pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Nama saya Ida Parida dari kelas manajemen 19H. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pengurus. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dengan rapat anggota. Pengurus memiliki kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggotanya. Berdasarkan anggaran dasar anggota yang dipilih itu harus 1. Mempunyai pengertian tentang koperasi. 2. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Selanjutnya, tugas dan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Tugas A. Mengelola koperasi dan usahanya. B. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. C. Menyelenggarakan rapat anggota. D. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. E. Memelihara daftar buku anggota dan pengguna. Yang kedua, wewenang. A. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. B. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dan dalam anggota dasar. C. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Irawati dari kelas manajemen 19A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengawas, yaitu pengawas bertanggung jawab kepada anggota persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Sebagai anggota pengawas tidak merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Tugas dan wewenang pengawas sebagai dengan UU nomor 25 tahun 1992 pasal 39 adalah sebagai berikut, yaitu tugasnya yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis hasil pengawasan. Dan ada juga wewenangnya, yaitu yang pertama memiliki catatan yang ada tentang koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani dari kelas MN19H akan menjelaskan tentang berikut tugas dan tanggung jawab karyawan koperasi yang berkaitan dalam alur relasi pinjaman. Yang pertama, Kepala Unit Administrasi. Terdiri dari mengkoordinasikan karyawan koperasi berdasarkan tugasnya masing-masing sesuai prosedur dan membuat rencana anggaran biaya dan pendapatan koperasi secara periodik setahun sekali. Yang kedua, Kepala Unit Keuangan
yaitu menyetorkan dan mengambil uang koperasi kepada bendahara koperasi atas kegiatan operasional koperasi, dan melakukan pembayaran kas sesuai dengan otorisasi dari pengurus atas, seperti pengembalian simpanan anggota yang keluar, pinjaman yang diberikan kepada anggota, dan penarikan simpanan atau tabungan anggota. Yang ketiga, kepala unit simpan pinjam, yaitu menyetorkan dan mengambil uang koperasi kepada bendahara koperasi atas kegiatan operasional, lalu melakukan verifikasi terhadap besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada anggotanya, dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas unit simpan pinjam harian dan bulanan. Yang keempat, kepala unit dan jasa, melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh pengurus koperasi secara lisan dan tertulis, dan mengusahakan mencari peluang usaha baru guna dapat meningkatkan pendapatan koperasi. Terus melakukan verifikasi atas transaksi pinjaman. Yang kelima, kepala unit akunting, mengimpun laporan keuangan yang terdiri atas neraca perhitungan hasil usaha maupun laporan keuangan lainnya yang diperlukan baik secara berkala maupun periodik dan unit simpan pinjam. Bagian pinjaman dibagi menjadi 4 tugas. 1. Menerima pendaftaran pinjaman anggota. Kedua, merekap serta menjumlah semua pinjaman yang masuk ke unit simpan pinjam. Yang ketiga, mengecek saldo plafon pinjaman anggota. Yang keempat, mengumumkan daftar pinjaman yang keluar atas petunjuk kepala unit simpan pinjam. Yang ke-10, bagian tabungan sukarela dibagi menjadi 4 tugas. 1. Menerima setoran tabungan sukarela dari anggota. Yang kedua, mengisi buku tabungan anggota. Yang ketiga, mengeluarkan tabungan sukarela anggota. Yang keempat, menyetorkan uang tabungan sukarela ke kasir unit simpan pinjam. Yang ke-11 itu keanggotaan. Keanggotaan merupakan alat pelengkap koperasi yang paling utama. Oleh karena itu, usaha peningkatan pelayanan anggota merupakan bagian yang paling sering dalam kehidupan koperasi. Dan adapun unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli pada saat ini terdiri dari: pertama, unit pusat. Unit pusat adalah koperasi yang melakukan usaha dalam hal pemberian kredit akan kebutuhan sekunder. Yang kedua, unit simpan pinjam. Unit usaha ini hampir sama fungsinya dengan lembaga perbankan, yaitu melayani anggota melalui fasilitas simpanan dan pinjaman atau kredit. Yang ketiga, unit waserda. Unit usaha ini memberikan pelayanan kepada anggota dalam hal ini penyediaan barang-barang konsumsi. Yang keempat, unit bengkel. Unit bengkel ini dibuka sehubungan dengan adanya pemberian kredit sepeda motor untuk memudahkan kebutuhan anggota dalam hal perbaikan sepeda motor mereka. Maka koperasi membuat unit ini. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pramesti Haryanto akan melanjutkan presentasi unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli pada saat ini, yaitu unit transportasi dan alat berat. Unit transportasi dan alat berat bergerak dalam pengelolaan jasa rental alat berat, kendaraan roda 4, dan ekspedisi truk. Jasa penyewaan ini diperuntukkan bagi kebutuhan perusahaan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Unit outsourcing. Unit usaha ini mengelola manajemen penyediaan jasa tenaga yang diperuntukkan bagi kebutuhan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Unit apotik. Aktivitas usaha ini yaitu penjualan obat-obatan bekerja sama dengan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dan rekanan salah satu badan usaha yang dibentuk oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli, yaitu PT Sinar Piko Utama. Unit pabrik sembako.
Aktivitas usaha ini yaitu melakukan penjualan produk batako dan paving block kepada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill. Berikut adalah hasil wawancara yang kami lakukan terhadap Koperasi Non Simpan Pinjam Picomart terkait tentang keuntungan yang diperoleh, apakah ada hambatan yang terjadi, dan juga rencana untuk kedepannya terhadap Koperasi Non Simpan Pinjam Picomart ini. Berikut penjelasannya. Alhamdulillahnya selama kita berusaha setiap tahunnya kita selalu meningkat untuk labanya ya, seperti itu. Kalau untuk jumlahnya kita nggak bisa nyebutin, intinya selalu ada peningkatan setiap tahunnya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk tahun 2021 sampai 2020 kemarin kita kendalanya karena pandemi ini ya, jadi menurun. Sebelumnya kita setiap tahun selalu meningkat, cuma kalau untuk sekarang kita udah stabil lagi. Kedepannya sih rencananya kita tetap ya ingin mengembangkan usaha, ya mungkin kalaupun nanti ada lagi modal kita pengen bikin cabang lagi seperti itu, atau enggak mungkin kalau misalnya nanti kita ada lagi modal lagi, kita lebih kompletin lagi usaha kita, seperti contohnya kompletin tadinya nih cuma sembako aja, sekarang jadi kita ada elektronik, ada handphone seperti itu. Selama ini sih hambatannya belum pernah nemuin dan belum pernah ada. Kesimpulan, Koperasi Karyawan Pindo Deli didirikan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawannya. Koperasi dibentuk pada tanggal 6 September tahun 1983. Pada awal mulanya berdiri, kegiatan yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli hanya dalam usaha wasserda atau pertokoan. Istilah wasserda adalah warung serba ada yang menyediakan berbagai macam barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut, sehingga anggota tidak perlu pergi jauh ke tempat lain untuk membelinya. Usaha selanjutnya unggulan koperasi yaitu simpan pinjam, yang bergerak dalam bidang usaha jasa simpanan dan pinjaman. Seiring perkembangan waktu dan pengalaman, koperasi pun memperluas usahanya dengan membuka unit usaha perkreditan, outsourcing jasa, transportasi dan alat berat, bengkel, apotik, dan pabrik batako. Sekian pembahasan hasil observasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.